Sudah diberitahu, makanan liar tidak boleh sembarangan dimakan. Lihat saja, bukankah sekarang jadi bermasalah? Kakak beradik tersesat di hutan. Melihat sekeranjang kiwi emas. Keduanya menelan ludah. Melihat sekitar tidak ada orang, makan satu saja harusnya tidak apa-apa kan? Ini adalah kiwi terenak yang pernah kumakan. Setelah memakan hampir semuanya, pemilik buahnya datang. Suka pada kiwi kami. Para wanita cantik itu bukan saja tidak menyalahkan mereka, malahan mengundang mereka untuk bertamu ke rumahnya. Kedua bersaudara itu juga memiliki seorang adik laki-laki, si Arang. Dia melihat dari jauh saudara-saudaranya mau dibawa oleh orang. Tetapi waktu dia mengikuti, malah bertemu dengan jalan buntu. Kemudian dia mengambil kiwi dan memakannya. Hal ajaib terjadi. Ada sebuah surga yang tersembunyi di belakang batu. Dan kakak-kakaknya sedang makan dengan bahagianya sembari dilayani oleh para wanita cantik. Si Arang segera bergabung dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berada di dalam jebakan. Waktu si Arang ingin mengambil stroberi, malah melihat sepiring serangga. Dalam sekejap, serangganya berubah menjadi stroberi lagi. Si wanita cantik melihat ekspresi wajahnya yang bermasalah. Tahu bahwa sihirnya mau menghilang. Mau makan kiwi. Si Arang mulai berhati-hati. Berpura-pura memakan kiwinya untuk menghindari masalah. Dan benar, surga berubah menjadi neraka. Mana ada wanita cantik, ingin menikah denganku. Tetapi kedua bersaudara tidak tahu sama sekali. Si Arang hanya bisa berpura-pura bodoh. Setelah mencegah kakak keduanya memakan tikus. Berkata ingin melihat-lihat sekitar. Begitu dia membawa mereka ke pojokan. Langsung menamparkan mereka agar sadar. Kedua orang ini akhirnya sadar. Mereka kaget sampai hampir mati di tempat begitu melihat segala yang di sekitarnya. Setelah kejar-mengejar, mereka akhirnya melarikan diri sebelum retakan batu tertutup. Ketiga bersaudara yang lolos dari bahaya, kembali bergegas mencari sang putri. Ternyata sang putri diculik oleh Raja Iblis. Raja memberi hadiah besar untuk menolong putrinya. Demi mendapat hadiah dari Raja, ketiga bersaudara memutuskan untuk bertarung dengan nyawanya, menyelamatkan sang putri. Sang putri ditawan oleh Raja Iblis di dalam gua. Pintu keluarnya dihalangi dengan batu besar. Begitu pintu masuk goa terbuka, seekor domba kecil keluar duluan. Sang putri juga ingin ikut kabur. Tetapi malah jadi kaget sampai hampir mati di tempat. Keluar sebuah tangan besar dari pintu masuk goa. Domba kecil itu sekejap berubah menjadi tulang belulang. Demi bertahan hidup, sang putri hanya bisa menyenangkan Raja Iblis. Aku suka makan daging mentah. Di sisi lain, pangeran dari negara sebelah mengetahui bahwa sang putri diculik. Dengan berani menyatakan ingin menyelamatkan sang putri. Sang pangeran tentunya tidak tulus hati. Dia hanya ingin menikah dengan sang putri untuk mendapat kekuasaan dan hidup enak. Si Arang sekeluarga juga bersiap untuk mencari sang putri. Karena rumah mereka dibakar, agar setelah mendapat hadiah dari raja, bisa membangun kembali rumah mereka. Tetapi kakak sulung dan kakak kedua, tidak ingin membawa si Arang. Karena dialah yang menyebabkan kebakaran di rumah mereka. Mereka menganggap adiknya hanya bisa menyulitkan saja. Tetapi si Arang malah bahagia. Segala barang baru yang dilihatnya di jalanan akan dimasukkan ke sakunya. Waktu mereka terpisah, dia yang baik hati membantu membebaskan penyihir. Mendapatkan sebuah peta yang bisa menunjukkan jalan. Penyihir juga memberitahunya, jika ingin mengalahkan Raja Iblis, harus menemukan pedang 1000, yang telah meninggalkan ribuan luka pada monster. Setelah mendapatkan informasi yang penting ini, si Arang buru-buru mencari kakaknya untuk berkumpul kembali. Tetapi waktu mereka bertiga istirahat di penginapan, bawahan sang pangeran melihat peta ajaibnya. Sang pangeran awalnya menggunakan uang untuk membujuk mereka. Kakak sulung sangat tergoda, tetapi si Arang tidak ingin sang putri jatuh ke tangan sang pangeran. Bersikeras tidak memberikan peta itu kepadanya. Kedua belah pihak segera memulai pertempuran sengit demi memperebutkan peta tersebut. Mereka bertiga memang lelaki sejati. Karena lelaki sejati bisa mundur di saat dibutuhkan. Tetapi biar lari bagaimanapun tidak ada gunanya.
Akhirnya tetap dikejar sampai ke jalan buntu. Tidak ada cara lain, mereka hanya bisa lompat ke jurang dengan ketinggian 40 meter. Untungnya mereka selamat. Ketiganya tiba dengan cepat ke rawa tempat pedang seribu tersembunyi. Jika tidak ada masalah, tapi malah ada masalah. Si Arang terpisah dengan kakaknya di tengah kabut. Monster di dalam danau sedang menatapnya bagaikan harimau melihat mangsanya. Begitu ada orang yang masuk ke air untuk mengambil pedang. Monster itu juga masuk untuk menangkap mangsa. Untungnya si Arang memiliki lingkaran perlindungan untuk protagonis. Biarpun ditarik ke dalam air oleh monster, masih bisa membunuh monster itu dan berhasil mengambil pedangnya. Tetapi kedua saudaranya tidak seberuntung itu. Mereka ditangkap oleh sang pangeran, dan petanya pun direbut. Kedua bersaudara diikat di pohon. Si kakak sulung mengambil segenggam tanah. "Kamu sudah bersiap?" "Apa maksudnya?" Dia sembari memberi sinyal kepada kakak kedua. Sembari membuat bingung si tubuh besar. Mengambil kesempatan untuk naik kuda dan kabur. "Cepat, sekarang!" Usaha kabur yang memalukan berakhir dengan kegagalan. Waktu si Arang menemukan kakak-kakaknya. Mendapatkan ide, menggunakan kulit beruang yang diambilnya untuk menakuti orang-orang. Dengan bodohnya lari keluar dengan mengenakan kulit beruang. Dan langsung membocorkan identitasnya. Akhirnya ketiga orang ditangkap. Bahkan, pedang seribu pun diambil oleh sang pangeran. Sang pangeran menemukan letak sang putri dengan peta. Pergi ke sana dengan membawa ketiga orang itu. Siapa yang tahu, malam itu langsung terjadi masalah besar. Waktu mereka istirahat, aroma makanan mereka menarik perhatian Raja Iblis. Pangeran dan orang-orangnya kabur dengan tergesa-gesa. Sama sekali tidak peduli dengan keselamatan ketiga bersaudara itu. Ketiga bersaudara menggabungkan kekuatan menyelamatkan diri. Berhasil kabur saat Raja Iblis mendekat. Dan kakak kedua, si tukang makan, tidak lupa membawa bebek panggang waktu kabur. Demi bertahan hidup, sang pangeran, dengan sadisnya mengorbankan bawahannya untuk Raja Iblis. Tetapi dia tetap gagal lolos dari takdir ditangkap. Dan karena bebek panggang itu, kakak kedua membocorkan posisinya dan ditangkap oleh Raja Iblis. Demi menyelamatkan kakak kedua, kedua bersaudara pergi ke sarang Raja Iblis tanpa ragu-ragu. Peralatan rongsokan yang diambil oleh si Arang selama di perjalanan. Saat ini semuanya menjadi berguna. Mereka menggunakan kunang-kunang yang dikumpulkan sebagai lampu. Setelah tiba di labirin sarang Raja Iblis, menggunakan tali sebagai tanda dan masuk untuk mencari saudara mereka. Mereka menemukan sang putri dengan segera. Yang beruntungnya adalah kakak kedua dan sang pangeran juga ada di sini. Mereka tidak mendendam dan menolong sang pangeran. Tetapi waktu kabur, sang pangeran malah menyusahkan. Dia membangunkan Raja Iblis yang tertidur lelap. Saat ini langit mulai terang, Raja Iblis takut pada matahari. Asal bisa bertahan sampai matahari terbit, mereka bisa lolos dari bahaya. Mereka lari ke puncak gunung. Sang pangeran yang tertinggal di belakang mulai berulah. Demi bertahan hidup, dia menendang dan menggunakan si Arang sebagai umpan. Dan dia sendiri malah bersembunyi. Untungnya si Arang cepat tanggap. Dan sampai ke puncak gunung bersama semuanya. Di saat ini langit belum terang dan Raja Iblis mengikuti mereka. Perang dimulai. Si Arang mengeluarkan pedang seribu, bersiap bertempur. Tetapi Raja Iblis terlalu kuat. Bahkan, pedang seribu tidak berfungsi padanya. Di saat darurat, demi melindungi semua orang, kakak sulung maju melawan Raja Iblis, kemudian dipukul sampai pingsan. Sang putri juga berusaha menarik perhatian Raja Iblis. Demi memberikan waktu untuk si Arang memikirkan ide, dia mencari-cari peralatan dengan tergesa-gesa. Saat dia melihat kaca yang rusak, muncul sebuah ide, menggunakan kaca untuk memantulkan cahaya matahari redup di kejauhan ke tubuh Raja Iblis. Dengan cara ini, Raja Iblis berubah menjadi batu dalam sekejap. Akhirnya si Arang menyelamatkan semua orang. Dan pangeran yang bersembunyi itu, karena dia kasar pada si penyihir, diberitahu jalan yang salah oleh si penyihir, dan tidak akan bisa kembali lagi. Baiklah, aku Siasu. Sekian untuk cerita hari ini.
Jika kamu juga suka putri yang seperti ini. Bukan, suka cerita yang seperti ini. Tolong klik like-nya ya. Kita ketemu lagi lain kali.